Fabio Quartararo mengalami akhir pekan yang menantang di Grand Prix Qatar. Meskipun tampil menjanjikan dalam sesi kualifikasi dan sempat berada di zona podium dalam sprint race, ia akhirnya harus puas finish di posisi ke-8 dalam balapan utama. Quartararo menjelaskan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya grip pada awal balapan, yang membuatnya kesulitan bersaing dengan para rival. Ia mengaku bahwa meskipun performa membaik seiring berjalannya balapan, namun sudah terlambat untuk mengejar posisi yang lebih baik. Quartararo menilai bahwa satu-satunya keunggulan motor Yamaha M1 saat ini adalah kemampuan pengereman. Namun ia menyadari bahwa keunggulan tersebut tidak banyak membantu jika tidak dapat mempersiapkan manuver menyalip dengan baik. Ia mengungkapkan bahwa kurangnya akselerasi dan kecenderungan motor untuk wheelie membuatnya kesulitan untuk melakukan overtaking. Mengenai degradasi ban, Quartararo mengaku bahwa performa ban lebih baik dari yang diharapkan. Namun, ia tetap merasa bahwa pada fase awal balapan, para rival lebih kompetitif dan mampu menyalipnya dengan mudah. Ia menekankan bahwa kekurangan grip dan tenaga menjadi faktor utama yang menghambat performanya. Quartararo juga menyoroti pentingnya pengembangan motor untuk menghadapi balapan selanjutnya. Ia berharap bahwa setelah tes di Italia usai Le Mans, tim dapat menemukan solusi yang membantu meningkatkan performa motor. Ia menekankan bahwa tim bekerja keras dan mencoba berbagai hal meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkan. Quartararo menyadari bahwa proses ini memerlukan waktu dan kesabaran. Terakhir, mengenai tekanan ban, Quartararo menjelaskan bahwa di beberapa sirkuit seperti Losail, fluktuasi tekanan ban tidak terlalu menjadi masalah dibandingkan dengan sirkuit lain seperti Thailand atau Aragon. Ia menyatakan bahwa meskipun tekanan meningkat, hal tersebut tidak terlalu memengaruhi performa secara signifikan. Martin terjatuh dalam balapan hingga punggungnya terhantam oleh ban depan dari pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Canantonio. Insiden tersebut membuat sang juara bertahan harus menginap semalam di Rumah Sakit Umum Hamad Doha, Qatar. Sebelumnya disebutkan Martin mengalami patah 6 tulang rusuk. Namun berdasarkan kabar terbaru, patah tulang rusuk yang diterima Martin bertambah menjadi 11. Dokter yang menangani Martin bahkan menyebut pembalap asal Madrid, Spanyol itu belum bisa meninggalkan rumah sakit. Martin akan masih berada di Qatar untuk menjalani rawat inap di rumah sakit sampai beberapa hari ke depan. Setelah insiden yang dialami, Martin tampaknya berpeluang besar akan kembali melewatkan balapan yang selanjutnya sudah memasuki seri Eropa. Alex Marquez mengklaim bahwa dirinya dan Marc Marquez sengaja membiarkan murid Valentino Rossi, Franco Morbidelli, memimpin di awal balapan MotoGP Qatar 2025. Hal itu dilakukan untuk menghemat ban yang dipakai selama balapan minggu di sirkuit Losail. Strategi ini nyatanya terbukti ampuh untuk kubu The Baby Alien. Marquez sukses menjadi juara setelah melibas total 22 putaran dengan manuver yang luar biasa. Sementara itu, Morbidelli akhirnya juga menggondol 1 podium. Sejatinya, murid Valentino Rossi tersebut finish pada posisi keempat. Namun dia berhak naik 1 tempat usai Maverick Viñales dihukum tambahan waktu 16 detik karena masalah tekanan ban yang tak sesuai regulasi. Di sisi lain, Alex sendiri terpental dari zona podium. Pembalap Gresini Racing itu akhirnya finish ke-7 yang masih masuk kategori bagus, apalagi dia sempat dihukum long lap penalti. Pembalap asal Indonesia Mario Aji mengeluhkan rasa sakit saat membalap di Moto2 Qatar 2025. Mario Aji tetap bisa merampungkan balapan di sirkuit Losail. Padahal sang pembalap sedang mengalami sakit usai terjatuh saat kualifikasi. Pembalap dari tim Honda Idemitsu itu finish di urutan ke-23 pada Moto2 Qatar 2025. Aji menyebut balapan berjalan tidak begitu baik baginya. Ia merasa tidak nyaman dengan cedera yang dialaminya di kaki dan punggungnya. Meski begitu, pembalap berusia 21 tahun itu tetap bangga bisa menyelesaikan balapan. Saat ini Mario fokus menatap seri berikutnya di sirkuit Jerez, Spanyol.
Podium perdana Maverick Viñales bersama KTM di MotoGP Qatar 2025 dianulir oleh Stewart. Maverick Viñales terbukti melakukan pelanggaran tekanan ban, diganjar penalti 16 detik sehingga membuat posisinya turun dari podium 2 menjadi posisi ke-14 di MotoGP Qatar 2025. Viñales, tim Tech 3 maupun KTM tidak memprotes keputusan Stewart karena memang bukti pelanggarannya kuat. Sejak awal meraih podium, Viñales sudah senang bukan main karena akhirnya pengorbanannya terbayarkan. Dalam balapan tersebut, Viñales mampu mengimbangi Marc Marquez, Pecco Bagnaia, dan Franco Morbidelli. Bahkan rider bernomor 12 ini sempat memimpin lomba dengan sangat meyakinkan, menunjukkan kecepatan motor KTM RC16 di depan pembalap Ducati. Saat mengetahui pelanggarannya diselidiki, Viñales pun sama sekali tidak sedih meski tahu akan mendapat hukuman. Viñales pun memastikan dirinya sudah merasakan perayaan podium dan tidak ada hukuman apapun yang dapat mengambil hal itu. Usai hukuman diberikan, Viñales sempat memberikan statement lewat akun Instagramnya dan mendapat dukungan dari banyak pihak. Ayah dua anak itu tak sedih karena yang penting dia telah memperlihatkan potensinya bersama motor KTM. Selepas start di Losail International Circuit, Marc kehilangan posisi terdepan karena disalip pembalap VR46 Racing tim Franco Morbidelli. Marc rupanya bersenggolan dengan Alex di tikungan pertama yang mengakibatkan bagian belakang motornya terlepas. Tanpa bagian sayap belakang, Marc sempat kesulitan untuk melajukan motornya di setengah balapan berjalan. Marc bahkan turun ke posisi ketiga setelah dilewati Francesco Bagnaia. Namun, Marc mampu merebut posisi di lap ke-16 dan mampu melintasi garis finish pertama kali dengan keunggulan 1,8 detik dari posisi kedua. Hasil yang mengukuhkan posisi Marc di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 123 poin. Unggul 17 angka dari Alex di urutan kedua. Alex sendiri harus puas finish ke-6 karena senggolan dan mendapat hukuman penalti. Meski demikian, Marc meminta maaf kepada Alex karena senggolan yang terjadi selepas start, mengingat insiden itu bisa saja membahayakan keduanya. Pecco Bagnaia mengungkapkan bahwa perbedaan performanya antara balapan hari Sabtu dan Minggu tidak seharusnya terjadi. Ia menilai bahwa kesalahan dalam kualifikasi yang membuatnya memulai dari baris keempat sangat memengaruhi peluangnya untuk bersaing di depan. Bagnaia menjelaskan bahwa memulai dari baris kedua sudah merupakan hasil yang kurang baik, sehingga ia harus menghindari kesalahan serupa di masa mendatang. Mengenai performanya dalam sprint race, Bagnaia mengaku mengalami kesulitan yang sama seperti sebelumnya, terutama dalam hal keseimbangan motor yang dipengaruhi oleh ukuran tangki bahan bakar yang lebih kecil. Ia menilai bahwa masalah ini tidak seharusnya terjadi, mengingat dalam balapan utama ia mampu bersaing untuk podium. Bagnaia menekankan pentingnya memahami apa yang harus dilakukan dalam sprint race agar tidak kehilangan waktu dan memiliki peluang yang sama seperti dalam balapan hari Minggu. Dalam balapan utama, Bagnaia menjelaskan bahwa ia harus mendorong keras untuk menyalip pembalap lain, yang mengakibatkan penggunaan ban belakang yang berlebihan. Ia mengaku bahwa setelah bertarung dengan Franco Morbidelli, ia kehilangan banyak waktu dan harus mendorong lebih keras untuk mengejar ketertinggalan, yang akhirnya membuatnya kehabisan daya cengkram ban belakang dalam 4 atau 5 lap terakhir. Bagnaia menilai bahwa terkadang lebih baik menyelesaikan balapan di posisi yang ada daripada mengambil risiko lebih besar. Sebuah pelajaran yang ia pelajari dari musim sebelumnya. Bagnaia juga mengaku bahwa jika ia memulai balapan dari posisi yang lebih depan, setidaknya ia memiliki peluang lebih besar untuk bertarung dengan rekan setimnya Marc Marquez. Ia menekankan pentingnya meningkatkan performa dalam kualifikasi untuk membuka peluang lebih besar dalam balapan utama.